Halo teman-teman, selamat datang di podcast On Me. Nah, di era media sosial hari ini, setiap orang bisa bicara, berpendapat, bahkan viral hanya dengan satu unggahan aja nih. Tapi pertanyaannya, apakah semua ekspresi publik di media sosial layak dilindungi atas nama kebebasan berekspresi? Nah, di episode kali ini khusus banget nih. Mungkin kelihatannya akan sedikit serius ya. Tapi yang akan kita bahas adalah batas antara kebebasan berekspresi, etika, dan hukum. Dan kasus yang akan kita angkat ini adalah kasus yang menyandung seorang influencer, content creator, dan juga live streamer, yakni Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan, seorang YouTuber sekaligus streamer pemilik akun Resbot yang dilaporkan karena ujaran kebencian dan kini sedang diproses hukum, guys. Nah, kasus Resbot ini bermula dari sebuah siaran langsung di media sosial yang kemudian viral nih. Nah, dalam video tersebut, Resbot melontarkan hinaan terhadap kelompok supporter bola yaitu Persib Bandung dan bahkan berlanjut pada ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Nah, menariknya dan ini merupakan hal yang mungkin sangat disayangkan kali ya, Miftah ya, karena dia melakukan ini tuh dalam keadaan sadar, bukan dalam pengaruh apapun, bukan dalam keadaan slip of tongue atau pernyataan pribadi yang bocor, tapi ekspresi publik yang disiarkan ke audiens itu kan juga luas. Jadi kan pasti akan terekam ya, soalnya live kan. Nah, itu sayangnya tuh gitu, guys. Nah, reaksi publik pun cepat. Nah, Viking Persib Club melaporkan kasus ini ke Direktorat Reverse Cyber Polda Jawa Barat. Nah, polisi bergerak, Resbot ditangkap, dan kasusnya berkembang bukan hanya secara hukum, tapi sosial dan institusional nih. Nah, Miftah, sayangnya ya kasus ini tuh selain dia dihujat habis-habisan, terus dia juga akhirnya diproses hukum. Sekarang karena dia nih lagi masa kuliah di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, akhirnya tempat dia berkuliah pun harus menjatuhkan keputusan untuk ngedrop out atau DO. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa mungkin kampus juga pasti berpikir unggahan itu gak akan stop di media sosial aja. Betul. Pasti orang-orang tuh akan, dia kuliah di mana sih, kok bisa dia ngomong kayak gitu, pasti akan kayak gitu, guys. Jadi instansi kita pun akan mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Betul. Nah, sangat disayangkan sekali ya. Nah, kalau kita bicara kebebasan berekspresi, ini memang dijamin sebagai hak asasi manusia. Tetapi, setiap individu berhak menyampaikan pendapat, kritik, bahkan ekspresi yang kontroversial. Nah, Tapi tetap penting dicatat ya, Betul. guys, teman-teman semua. Kalau kebebasan berekspresi itu bukan berarti kita bebas absolut. Artinya bukan berarti kita boleh nih ngehujat siapapun. Ya apalagi lewat komentar kan orang banyak yang nganggap bahwa it's easy lah, nanti dihapus gitu kan. Tapi kita nggak bisa menganggap kayak gitu. Karena kebebasan ini pun khususnya di Indonesia tetap ada hukum dan etika. Apalagi kalau dalam menyangkut kepentingan publik tuh, apalagi yang menyangkut isu-isu sara itu bakal fatal, guys. Tuh, apalagi sekarang jejak media sosial pasti terekam kan. Bener banget, Betul. itu yang serem. Nah, dalam kasus Resbot ini, ekspresi yang disampaikan bukan lagi kritik atau opini nih Aca, tapi melainkan Resbot itu mengujarkan kebencian dan potensi memicu konflik sosial dan meresahkan masyarakat. Nah, dan akhirnya kan beneran meresahkan kan. Nah, disinilah guys batasnya ketika kita mengungkapkan ekspresi kita ke publik yang menyerang kelompok atau golongan-golongan tertentu, suku atau agama. Mungkin negara ini tuh berhak tahu buat memenjarakan kita, mengenakan kita sanksi hukum sosial, supaya apa sih ya, fungsinya supaya aman aja dan tertib. Coba bayangin deh kalau misalnya nggak ada batas antara itu, mungkin orang-orang kayak udah pada saling hina. Negara tuh gak damai, guys. Dan Sosial media negara itu bakal kacau banget. Nah, ini that's what I mean, guys. Nah, kalau kita kaitkan sama etika media, meskipun Resbot bukan jurnalis dan prinsip dasarnya dalam kode etik jurnalis tetap relevan sebagai nilai universal komunikasi publik nih Aca.
Nah, kayak prinsip buat nggak mengucapkan kebencian, diskriminasi, ngata-ngatain orang, atau melecehkan baik secara Betul. kata-kata maupun action terhadap kelompok tertentu. Etika ini tuh harusnya juga jadi pegangan kita, bukan hanya kita sih sebenarnya. Konten kreator juga, influencer-influencer yang mereka tuh punya publik yang banyak, audiens yang banyak, Betul. buat mungkin harus lebih sadar kali ya. Betul, dan lebih berhati-hati lagi nih Aca. Benar banget. Nah, dari sisi hukum, kasus ini masuk ke ranah UU ITE, khususnya pasal 28 ayat 2 yang mengatur ujaran kebencian dan permusuhan berbasis sara di ruang digital. Nah, artinya tuh apa sih teman-teman? Artinya media sosial itu bukan ruang bebas nilai. Apa yang kita unggah ke media sosial itu bisa dicatat sebagai bukti hukum. Betul. Live streaming pun tetap dianggap sebagai penyebaran informasi ke publik loh guys. Dari kasus Resbox, pihak kampusnya langsung menjatuhkan sanksi DO dan ini bisa dilihat sebagai bentuk tanggung jawab institusi pendidikan dalam menjaga kebangsaan dan etika sosialnya, Ca. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah bahas nih dari sisi hukum sanksinya gimana. Betul. Coba kalau misalnya kita lihat dari argumen-argumen yang ada kali ya. Sebagai Gen Z itu kita yang aktif bermedia sosial, Betul. populasi di Indonesia pun yang aktif adalah Gen Z. Kasus ini tuh jadi bahan pengingat kita para Gen Z yang harusnya lebih melek informasi buat pakai media sosial, tapi kita juga harus paham ketika kita mengunggah sesuatu dampaknya tuh apa sih ke diri kita. Itu adalah salah satu bukan etika sih, mungkin aturan yang paling dasar kali Betul. ya yang harus kita ingat. Dan harus bijak dalam bersosial media nih, Ca. Nah, benar sih itu benar sih. Nah, popularitas dan algoritma yang sering kali mendorong konten ekstrim demi viral, tapi ketika ekspresi itu dibangun di atas kebencian, konsekuensinya itu sangat serius nih guys. Nah, jadi nggak semua ekspresi publik itu layak dilindungi atas nama kebebasan. Contohnya nih bukan dengan kita ngatain orang yang nggak apa-apa gue bebas kok ini Iya. dari gue, nggak bisa guys. Tetap kita tuh harus berpegang pada etika kita bermedia sosial itu bagaimana. Kita juga harus memperhatikan bahwa ada hak orang lain di situ, bahwa ada ruang orang lain di media sosial itu guys. Itu sih. Gitu. Nah, kasus Resbox ini menunjukkan bahwa di era digital ini nih, kebebasan berekspresi selalu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab. Nah. Jadi, be aware guys dalam bermedia sosial. Emang media sosial itu kan kasih kita ruang bicara ya. Tapi etika dan hukum itu tetap menjadi landasan kita, pegangan lah istilahnya. Kayak tadi yang kita bilang bahwa etika dan hukum itu membatasi kita buat ngetik tuh hati-hati, Betul. ngomong itu hati-hati. Tapi tujuannya tuh bukan untuk ngebungkam kita buat kita nggak boleh mengkritik, boleh. Tapi itu tadi jangan mengandung sara, diskriminasi dan kekerasan. Nggak boleh guys. Nah, kasus Resbox ini menunjukkan diskusi ini tuh kita bisa jadi refleksi ke diri kita sendiri, khususnya bagi kita sebagai generasi muda yang sangat melek sama media sosial agar lebih kritis dan bijak dalam bermedia sosial. Lagi kalau dilihat-lihat kan zaman sekarang tuh anak SD aja tuh udah pegang HP, Betul. udah punya TikTok, udah punya kayak Instagram. udah tahu yang kayak gitu dan mereka mungkin masih belum tahu kali ya. Betul. Ataupun karena mereka menganggap bahwa dirinya masih di bawah umur. Iya. Jadi tetap menganggap kayak oh udahlah nggak apa-apa, mungkin nggak terjerat hukum, tapi nggak bisa guys. Sanksi sosial itu kalau nggak dari hukum, apalagi buat kalian remaja-remaja yang mungkin masih di bawah umur, sanksi sosialnya itu akan datang dari masyarakat sendiri, masyarakat di media sosial itu sendiri. Nah, guys, makasih banget ya udah mau dengerin podcast kita di podcast Onik. Happy watching.